Kembali belbar Kak Noven. Metode CMM Kak Noven, ya. CMM adalah cara mudah. M yang pertama adalah memahami atau mengerti. M kedua adalah menyimpulkan. Jadi cara mudah memahami atau cara mudah mengerti untuk M1. CMM kedua adalah menyimpulkan. CMM ketiga adalah mengulang. CMM keempat dari Kak Noven adalah melatih. Ini nanti bisa tertulis atau gerakan, ya, seperti pada materi bela diri yang Kak Noven pernah ajarkan ke adik-adik. Oke. Nah, berikutnya adalah cara mudah. Yang kelima adalah mengerjakan. Oke. Misalnya pada saat materi melukis dengan oil painting ataupun dengan akrilik juga, atau dalam bentuk gambar perspektif. Oke. Nah, terus bisa juga cara mudah M yang ke berikutnya, keenam, ya, adalah mengajarkan. Oke. Jadi nanti CMM ketujuh itu adalah mempraktekkan. Jelas ya? Jadi CMM 1 memahami dan mengerti atau mengerti. CMM kedua menyimpulkan. CMM ketiga mengulang. CMM keempat dari Kak Noven adalah melatih. CMM kelima dari Kak Noven adalah mengerjakan atau melakukan. CMM keenam dari Kak Noven adalah mengajarkan. Dan CMM ketujuh dari metode Kak Noven adalah mempraktekkan. Ya. Nah, ini yang sudah kakak jelaskan ke kalian mengenai metode CMM Kak Noven. Oke. Pada part 4 ini, ya, belajar Kak Noven, belajar bareng Kak Noven, di part 4 ini adalah membahas tentang menyisipkan sebanyak n bilangan, ya. Sebanyak n bilangan pada aritmatika dan pada geometri. Yang pertama Kak Noven akan bahas dulu pada geometri. Pada aritmatika, sorry. Oke, seperti ini. Ya, pada aritmatika. Nah, sekali lagi B itu adalah definisi dari beda, ya. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus ini? Oke. Kak Noven akan jelaskan secara gamblang seperti ini. Ya. Contoh. Di antara 2 dan 40, kakak hendak menyisipkan satu bilangan. Oke. Hendak menyisipkan satu bilangan saja. Maka beda yang baru menjadi seperti ini. Awalnya 2, akhirnya 40. Berarti akhir, ya. Akhir dikurang awal, Z kurang A, tadi rumusnya yang ini, ya. Z kurang A, jadi akhir kurang awal. Kembali ke sini, ya, akhir kurang awal, ya, dibagi sisipannya kan tadi mintanya 1 cuman, jadi sisipan n tambah 1, jadi 1 tambah 1 jadi 2. Nah, maka 38 bagi 2 adalah plus 19. Berarti dari 2, ya, tambah yang merah nih 19. Oke, plus 19 menjadi 21, ya. Kita uji 21 tambah 19 menjadi 40. Berarti terbukti benar. Ya, beda itunya cara menggunakan bedanya seperti itu, oke. Nah, atau ada cara lain kalau cuma satu sisipan masih gampang. Ya, cara lainnya itu gini. 2 tambah 40 bagi 2, 21. Langsung dapat angka tengah. Itu hanya berlaku kalau disisipkan satu bilangan. Tapi kalau sudah disisipkan 3 bilangan seperti ini, ya, di antara 2 dan 40 mau disisipkan 3 bilangan. Oke. Jika disisipkan 3 bilangan, maka rumusnya sesuai tadi. Akhir kurang awal dibagi sisipan tambah 1. Menjadi seperti ini. 40 kurang 2 yaitu 38. 38 sisipannya tadi 3. 3 tambah 1 4. Nah, angkanya jelek ya, 38 per 4. Oke, 38 per 4. Bagaimana menambahkan 38 per 4 pada case seperti ini? Ya, kan ribet tuh ya. Nah, kakak kasih tips dan trik yang gampang seperti ini jadinya. Oke. Kita tahu tadi penyebut bedanya adalah 4. Jadi 2 ini kakak jadiin penyebut 4. Jadi
bawahnya kita kasih 4, atas pun harus kasih 4. Jadi 2 kali 4 adalah 8. Jadi dibikin 8 per 4 ya. Yang di sini menjadi 40, jadiin juga pecahan 4. Oke, kalau dijadiin pecahan 4 maka menjadi 40 kali 4 per 4, jadi 160. Nah, tadi kan sudah tahu ya adik-adik bahwa penjumlahannya adalah plus 38. Ini kan plus ya, nggak ada tanda minusnya ya, berarti plus ya. Nah, maka cara menggunakannya seperti ini. 8 per 4 ya, ditambah 38 per 4, jadi 46 per 4. Oke, ditambahin lagi dengan 38 per 4, kan bedanya tadi kan konstan sudah ya. 46 tambah 38 per 4, 46 per 4 ditambah 38 per 4, menjadi hasilnya adalah 84 per 4 ya. Tambahin lagi dengan 38 per 4, menjadi 122 per 4, ditambahin lagi terbukti benar 160 per 4. Nah, itu cara menyisipkan bilangan pada aritmatika ya. Ini rumusnya tadi. Oke, jelas, menyisipkan sebanyak n bilangan. Nah, bagaimana dengan geometri ya? Geometri juga sama, nggak terlalu susah ya, cuman dia hanya menggunakan rasio. Jelas. Oke, untuk yang geometri ya, di bagian ini di 4B ini menyisipkan sebanyak n bilangan pada geometri. Oke. Kak Novian akan jelaskan ini pelan-pelan ya. Ingat ini dimana Z per A, Z itu adalah bilangan akhir dibagi bilangan awal diakar dengan n plus 1, sisipan plus 1. Sebanyak apa sisipannya ditambah 1 ya, sebagai pengakarnya. Oke. Nah, sekarang lihat seperti ini. Misalnya 2, titik titik titik, 128. Jadi hanya mau disisipkan satu bilangan saja. Oke. Nah, kita pakai konsep rasionya ya. Masukin ke sini. 128, ini kan 128, masukin ke sini 128, pembaginya 2. 2 sini masukin sini, oke. Nah, tadi kan yang mau disisipin 1, berarti 1 tambah 1. Ini tadi kan rumusnya n tambah 1. 1 tambah 1 berarti 2. Berarti 128 dibagi 2 adalah 64. Diakar 2. Berarti akar dari 64 adalah 8. Ini rasionya 8. Oke. Nah, setelah dapat rasionya 8, bagaimana cara ngitungnya? Berarti ini ke sini, dari sini ke sini harus kali 8 kan, seperti ini. Nah, 2 kali 8 berapa? Ya, bener adik-adik, 16. Oke. 16 kali 8 128. Kita cek ya, 16 kali 8 kali 6 kali 8 48, 8, simpan 4 di kepala. 8 kali 1 8 tambah 4 128. Terbukti ya. Oke. Nah, sekarang soal yang berikutnya. Oke. Bagaimana kalau dia mau disisipkan sebanyak 5 bilangan? Jadi dari 2 sampai 128 kakak mau sisipkan 5 bilangan nih. Lihatnya 1 2 3 4 5 bilangan ya. Dari 2 sampai 28 akan disisipkan 5 bilangan. Nah, tadi kan yang diakar itu adalah n plus 1 ya. Berarti 5 tambah 1 ya. Terakhirnya adalah 128, depannya adalah 2 ya. Maka 128 dibagi 2, diakar 5 tambah 1. Dengan kata lain 128 per 2 diakar 6, seperti ini ya. Nah, 64 itu ya adalah 8 kali 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 6 di sini ya. Berdasarkan sifat eksponen yang sudah kakak posting sebelumnya, maka dari sini kita bisa tulis menjadi 2 pangkat 6 yang biru per 6 yang merah, menjadi 2 pangkat 1 alias 2. Nah, jadi bagaimana cara melengkapinya? Oke. Cara melengkapinya gampang, semua dikali 2. Ingat tadi dari rasio ya, dari rasio. Lalu tadi kan kita masukin ke yang kita mau hitung. Ini tadi. Nah, kali 8 kali 8 menjadi ini. Sama seperti itu kita buktikan ke yang tadi. Oke. Nah, ini. Ya. Tadi dapatnya kan rasionya 2. Ini kan tadi 2 ya, dari hitungan tadi. Nah, sekarang kita lihat sini.
2 kali 2 dapat 4 yang merah, kali 2 lagi dapat 8 yang merah, kali 2 lagi dapat 16 yang merah. 16 kali 2 dapat 32, 32 kali 2 dapat 64, 64 kali 2 128. Terbukti. Demikianlah sisipan pada geometri dan pada aritmatika ya. Ini pada aritmatika dan ini pada geometri. Jelas adik-adik? Tolong di subscribe, nyalakan loncengnya, dan tolong kakak untuk di like ya, disebarkan bagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Semoga channel pendidikan ini membantu para guru-guru muda dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Kak Noven undur diri dulu ya. Bye bye.